bahan yang bisa mengatasi sapi kurus, cepat gemuk, tetap sehat, juga bisa untuk membasmi parasit cacing yang berada di tubuh sapi lebih cepat mati ataupun mudah keluar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya, Dadung Keluh. Untuk di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cara merawat sapi kurus yang benar agar cepat gemuk, kemudian juga supaya tetap sehat kuat. Simak selengkapnya seperti apa untuk mengatasinya ataupun perawatannya yang lebih simpel, sederhana, tapi bisa mempercepat penggemukan dan tentunya pengembangan postur badan. Seperti di kesempatan kali ini saya berada di kandang sederhana, dan salah satu di kandang ini dulu waktu datang ke sini ataupun masuk ke kandang sini, dari segi postur badan, kemudian perutnya itu lebih kelihatan buncit, kerdil, perkembangannya juga lambat. Setelah mengandalkan jenis bahan yang saya pegang ini, sekarang sudah kelihatan mengembang. Dan untuk sapinya berada di sebelah sana, nanti saya akan perlihatkan. Untuk sapi yang pertama ataupun penghuni yang pertama jenis dari simental ataupun jenis dari Malbor seperti ini. Untuk posturnya dari bagian depan sampai belakang itu sudah membentuk, lebih kelihatan tebal. Kita menuju penghuni yang kedua yang seperti saya bilang tadi, ini adalah sapi yang dulunya itu kurus. Dari postur badan itu lebih kering, tidak terawat, tapi setelah di sini perawatannya itu benar, menggunakan bahan-bahan ataupun menggunakan metode yang lebih ampuh, hasilnya seperti ini. Dari postur leher juga lebih tebal, teman-teman. Selain dari postur leher, bagian tulangan badan ataupun kerangka juga sekarang lebih lebar, kemudian juga mengembang. Oke teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, di sini saya akan berbagi tentang resep pakan ataupun resep comboran yang bisa mengatasi sapi kurus supaya cepat gemuk, pertumbuhan juga mudah mengembang, dari postur tulangan badan sampai ke bagian bokong dan leher lebih kelihatan berisi. Buat teman-teman yang mengalami sapinya itu kurus, diberi comboran masih tidak cepat gemuk, bisa menggunakan trik-trik di kandang sini. Seperti halnya yang saya pegang ini adalah salah satu bahan yang bisa menjaga daya tahan tubuh sapi juga, mengandalkan dari bahan yang lebih simpel, kemudian juga lebih murah ataupun lebih ampuh. Karena untuk kegunaannya ada dua cara ataupun dua manfaat. Untuk yang pertama itu bisa mempercepat pertumbuhan bobot badan sapi pejantan. Ini bisa untuk khusus penggemukan juga bisa. Dan untuk yang kedua itu bisa membasmi jenis parasit cacing ataupun jenis dari penyakit cacingan. Buat teman-teman yang sapinya itu kurus, kemudian makannya lahap tapi tidak kunjung gemuk-gemuk, bisa saja ternak kalian mengalami terkena cacingan. Supaya cacing itu cepat keluar, nanti bisa menggunakan jenis bahan seperti di kandang sini, yaitu mengandalkan dari bawang putih, teman-teman. Dan ini fungsinya ada dua juga. Yang pertama itu bisa cepat kenyang, dan untuk yang kedua itu bisa mengembangkan. Seperti halnya yang tadi, dari postur bakalan di sini cepat kelihatan mengembang, kemudian juga lebih kenyang karena mengandalkan dari bahan ini. Dan bahan yang digunakan di sini itu mengandalkan dari limbah ataupun ampas kedelai yang sudah diracik ataupun sudah dibuat seperti bubur seperti ini. Untuk jenisnya atau nama lain dari ampas kedelai itu dari ampas tahu ataupun limbah dari pembuatan pabrik tahu seperti ini. Kita menuju ke bahan yang ketiga. Untuk bahan yang ketiga berada di depan saya ini. Fungsinya ini sangat banyak sekali untuk menjaga stamina tubuh sapi agar tetap fit. Untuk yang ketiga
bisa menguatkan tulangan kaki ataupun kerangka agar tidak mudah keropos maupun mencegah supaya tidak terjadinya kelumpuhan. Biasanya untuk sapi-sapi penggemukan kalau tidak memberi jenis vitamin ini kadang-kadang ada yang mengalami lumpuh ataupun kram. Supaya tidak sampai seperti itu, teman-teman bisa menggunakan resep ataupun vitamin yang berada di depan saya ini. Untuk jenisnya sendiri ada 2 jenis. Yang pertama vitamin Starbio, dan untuk yang kedua ini menggunakan vitamin multipremic. Untuk Starbio juga ada fungsinya lagi, yaitu bisa dibuat untuk bahan campuran fermentasi. Dan untuk yang kedua itu untuk sapi betina ataupun sapi perah maupun sapi baru saja menyusui yang ambingnya itu kimpes, tidak stabil ataupun asinya itu tidak melimpah, bisa menggunakan jenis vitamin ini. Dan kemudian kita menuju ke bahan yang keempat. Untuk bahan yang keempat berada di depannya tadi ataupun yang berada di atas ini. Dan untuk bahan yang keempat ini fungsinya bisa bikin cepat gemuk, kemudian juga bokong lebih padat berisi. Selain itu juga untuk kulit ataupun tulangan badan itu lebih kelihatan tebal. Di sini mengandalkan dari tepung teman-teman ataupun jenis dari tepung, cuma bedanya yang tepung digunakan di sini itu komposisinya bervariasi ataupun campurannya banyak, sekitar 12 macam. Sebagian dari tepung yang bergizi dan sebagian lagi itu terbuat dari bahan biji-bijian ataupun mengandalkan dari jenis konsentrat penggemukan maupun pertumbuhan seperti ini. Dan untuk konsentrat yang digunakan di sini itu dari dulu sampai sekarang dan bisa menghasilkan bakalan yang super itu menggunakan jenis dari produksi Primafit ataupun dari UD Handoyo Blitar. Untuk harganya pun bervariasi teman-teman, mulai dari harga 150, 180, 190 sampai ke 200 lebih untuk kualitas jenis konsentratnya. Sedangkan untuk ampas tahunya itu di daerah sini sekarang sudah per tong putih itu harganya Rp10.000. Kalau menggunakan jenis dari karung seperti ini itu beratnya sekitar 30 tong sampai lebih, itu harganya 30.000 sampai 40.000. Sedangkan dari vitaminnya itu harganya mulai dari 22.000. Starbio dan Premix itu harganya mulai dari 22.000 untuk daerah sini. Untuk harga dari empon-empon ataupun jenis dari bumbu masakan ini atau bawang putih ini harganya itu kalau di pasar tidak mesti teman-teman. Kadang kita itu membelinya 5.000, kadang dapat 3 seperti ini. Menuju ke bahan yang terakhir. Untuk bahan yang terakhir ini sebagai bahan pendongkrak supaya sapi itu lebih lahap ataupun supaya lebih nafsu makannya lebih stabil, lebih normal. Untuk teman-teman yang makannya itu milih-milih, nyimit-nyimit dari jenis comboran sampai ke rumput hijauan bahkan ke minuman dan jerami kering masih tidak doyan, bisa menggunakan jenis bahan ini. Dan untuk jenis bahan yang terakhir ini menggunakan minuman pendongkrak dari garam grosok ataupun garam beriodium. Untuk garam grosoknya seperti ini. Untuk harganya per kemasan juga relatif terjangkau, yaitu cuma 1.500 sampai 2.500. Seperti itu teman-teman. Untuk tip-tipnya sudah saya jelaskan ataupun resep bahannya yang bisa mempercepat pertumbuhan penggemukan. Untuk sapi-sapi kurus bisa ingin meniru, yang pertama teman-teman siapkan ataupun gunakan itu dari bawang putih. Untuk yang kedua bisa menggunakan dari Starbio ataupun vitamin dan Premix. Ketiga dari ampas tahu. Keempat dari konsentrat. Dan untuk yang terakhir itu mengandalkan dari minuman jenis dari garam dapur. Untuk cara pemberian dari bawang putih ini sedikit simple,
lebih mudah, yaitu dengan cara kita tumbuk ataupun kita haluskan blender. Kemudian untuk cara pemberiannya bisa dicampurkan di minumannya ataupun di comborannya. Untuk pemberiannya itu tidak harus setiap hari, yaitu 2 minggu sekali kita beri ataupun kita campur dengan jenis bawang putih. Sedangkan untuk bahan yang lainnya itu sebagai pakan harian supaya hasilnya cepat mengembang. Untuk takaran per sapi untuk di kandang sini itu dari comboran yang selain dari bawang putih ini 5 kilo, yaitu pagi 2,5 kilo, sorenya juga 2,5 kilo. Kemudian agar kesehatannya sapi itu tetap terjaga, kita harus memantikan pola kandangnya dan perawatan kesehatan badan sapinya. Untuk perawatan kesehatan sapi ataupun badan sapi itu yang paling utama kita harus sering memandikan, memberi sampo ataupun obat-obat yang bisa membasmi kutu ataupun parasit pada kulit sapi tersebut. Kadang biasanya sapi-sapi tersebut mengalami kulitnya itu mengelupas ataupun jenis ketombe, terkena kutu, bahkan ada yang mengalami gudikan. Supaya cepat sembuh, supaya sehat, terhindar dari jenis kutu, kita harus memandikan setiap hari ataupun 1 minggu 3 kali. Dengan cara seperti itu, kuman-kuman ataupun parasit akan tidak lagi menghinggapi jenis ternak kita. Untuk langkah berikutnya itu dengan cara kita harus membersihkan pola kotoran ataupun pola kandang agar tidak terkena jenis hinggapan lalat ataupun jenis serangga yang lainnya. Seperti itu teman-teman. Cukup sekian. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.